dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan praktikum skill dari pemberian terapi oksigen sebagai pemenuhan kebutuhan oksigen pada pasien yang mengalami masalah gangguan kebutuhan oksigenasi. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, kemarin kita sudah membahas ya di perkuliahan bahwa terapi oksigen ini adalah pengelolaan oksigen tambahan yang diberikan kepada pasien untuk mencegah atau menangani hipoksia. Jadi pasien-pasien yang mengalami hipoksia yaitu sebuah kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dari jaringan dan sel. Jadi pasien yang mengalami hipoksia, kemudian hipoksemia, dia akan mengeluhkan sesak nafas sehingga kita harus memberikan terapi oksigen tambahan. Biasanya terapi oksigen tambahan ini diberikan ketika kondisi dari pasien saturasinya menurun, yaitu kurang dari 90%, atau tekanan parsial oksigennya di bawah 60% pada kondisi dewasa, atau pada kondisi neonatus apabila ditemukan tekanan parsial dari oksigen kurang dari 50 mmHg atau saturasinya kurang dari 88%. Nah, di sini fungsi dari terapi oksigen, teman-teman, yaitu memberikan transport oksigen yang adekuat di dalam darah sehingga bisa mengurangi kerja pernafasan dan menurunkan stres pada otot-otot jantung. Terapi ini bermanfaat bagi pasien-pasien yang mengalami hipoksemia, pasien yang mengalami hipoksia, ya, atau pasien-pasien yang mengalami permasalahan pada gangguan pernafasan. Adapun tujuan dari terapi O2 atau terapi oksigen ini yang pertama bisa mengatasi keadaan hipoksemia, kemudian menurunkan kerja pernafasan, dan yang ketiga adalah menurunkan beban kerja dari otot jantung. Indikasi dari terapi oksigen ini bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami hipoksia atau hipoksemia dengan penurunan tekanan parsial oksigen di bawah 60 mmHg atau saturasinya di bawah 90%. Kemudian pada pasien yang mengalami peningkatan kebutuhan oksigen, penurunan daya angkut oksigen, misalnya pada kasus anemia di mana kadar Hb-nya sangat turun. Kemudian pada pasien dengan peningkatan beban kerja jantung, pada infak. Kemudian prosedur yang menyebabkan hipoksemia, trauma berat, gagal nafas, dan sebagainya. Ya, kemarin kita sudah bahas banyak ya teman-teman di perkuliahan apa saja indikasi-indikasi yang bisa kita berikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemberian terapi oksigen. Tentunya kita sebelum nanti kita akan beralih ke prosedur, kita harus mengetahui alat-alat dari terapi oksigen ya. Yang pertama, di sini teman-teman kita bisa menggunakan nasal kanul. Jadi nasal kanul yang bentuknya seperti ini ya teman-teman, nanti diletakkan di lubang hidung seperti itu ya. Ini adalah bentuk dari nasal kanul. Kemudian nasal kanul ini kemarin flow-nya antara 1 sampai 6 liter per menit. Nanti untuk tabel dari alat dan juga flow atau aliran yang bisa kita gunakan untuk terapi oksigen bisa teman-teman lihat di gambar berikut ini. Berikut ini adalah tabel di mana teman-teman bisa melihat ada beberapa jenis alat terapi oksigen dan aliran yang direkomendasikan untuk diberikan. Untuk alat yang pertama adalah nasal kanul, seperti tadi yang sudah Ibu perlihatkan untuk alatnya. Untuk nasal kanul ini teman-teman diindikasikan untuk oksigen aliran rendah, sehingga flow rate atau aliran yang direkomendasikan adalah 1 sampai 6 liter per menit, di mana nasal kanul ini dapat menghantarkan oksigen 25% sampai 45%. Nah, keuntungan dari nasal kanul ini, pasien bisa tetap makan, minum, dan berbicara dengan nyaman, tetapi penggunaannya biasanya dibantu dengan adanya humidifier supaya aliran udara lembab. Sedangkan yang kedua adalah simple face mask atau masker simple. Di sini aliran yang direkomendasikan adalah 6 sampai 10 liter per menit. Oksigen yang bisa dihantarkan adalah 35% sampai 60%. Kemudian yang ketiga adalah masker non-rebreathing. Ya, masker non-rebreathing ini diindikasikan ya untuk pasien-pasien
yang mengalami peningkatan dari tekanan parsial CO2. Jadi kalau CO2-nya meningkat, kita bisa menggunakan non-rebreathing mask. Untuk aliran yang dianjurkan itu antara 10 sampai 15 liter per menit. Masker non-rebreathing bisa menghantarkan 100% oksigen. Yang berikutnya adalah Venturi mask atau masker Venturi. Untuk masker Venturi ini alirannya 4 sampai 8 liter per menit dan dapat menghantarkan 24% sampai 60% oksigen. Selanjutnya, nanti teman-teman juga akan menemukan ada masker ya. Di sini ada masker rebreathing. Jadi masker rebreathing itu di bagian saluran dalamnya tidak ada katup sehingga udara yang sudah dihembuskan bisa dihirup kembali. Ini adalah masker yang rebreathing, rebreathe, bisa dihirup kembali. Kemudian masker yang non rebreathing. Masker yang non rebreathing ini teman-teman bisa melihat, jadi bentuknya itu ada katupnya, seperti itu. Bentuknya ada katupnya. Jadi di sini ketika pasien menghembuskan nafas, nanti CO2 akan terperangkap di dalam kantong dan tidak bisa terhirup kembali. Selanjutnya adalah simple mask. Jadi simple mask ini adalah masker yang simple. Jadi karena dikatakan simple mask sehingga dia tidak memiliki penampung, reservoir dan juga tidak ada katup di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk alat terapi oksigen tentunya kita akan membutuhkan tabung oksigen ya teman-teman. Mungkin di sini nanti teman-teman bisa melihat di sini ada tabung oksigen, di mana di sini ada pengatur untuk membuka tabung oksigen ini ya teman-teman, ya, membuka atau menutup. Kemudian di sini ada tekanan dari oksigen ini, tekanannya akan muncul di sini ya untuk indikator tekanannya. Kemudian di sini ada flow meternya. Ini adalah flow meter yang bisa menunjukkan nanti alirannya berapa liter per menit. Kemudian nanti ini adalah pengaturan dari flow meternya. Nanti kita bisa putar ya. Kemudian nanti kita selangnya akan dihubungkan ke sini dan ini adalah tabung humidifier untuk melembabkan, dimana kita akan mengisikan cairan aqueous steril pada tabung humidifier. Sekarang teman-teman bisa melihat ya. Kita akan mengisikan cairan aqueous steril kepada tabung humidifier sesuai dengan water levelnya. Jadi di sini ada water levelnya. Nah, kemarin pada saat di perkuliahan ada teman-teman yang menanyakan kenapa kita menggunakan humidifier. Sebetulnya tujuannya adalah supaya nanti pernafasan dari klien itu atau aliran udara yang dikeluarkan dari alat terapi oksigen menjadi lebih lembab. Nah, ini kita akan masukkan aqueous sesuai dengan water levelnya. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi. Baik, ini adalah tekanan ya dari oksigen. Di sini artinya oksigen ini ada isinya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu ini nanti flow meter bisa kita atur, misalnya kita 5 liter per menit ya seperti ini. Jadi raksanya bisa kita atur di angka 5. Kemudian nanti kita akan melihat tabung humidifiernya akan ada gelembung-gelembung. Nah, di sini oksigennya mengalir seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita naik turunkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana prosedur dari pemberian terapi oksigen ya teman-teman. Yang pertama tentu adalah tahapan preinteraksi, di mana kita akan mengecek catatan rekam medis pasien. Di sini pasien dengan asma membutuhkan oksigen ya, yang dituliskan direkomendasikan oleh dokter yaitu penggunaan nasal kanul 3 liter per menit. Di sini teman-teman kita akan melihat ya alat-alatnya sudah kita siapkan, yaitu ada nasal kanul, kemudian ada masker non rebreathing ya. Nanti akan kita lihat bagaimana teknik untuk pemasangannya dan juga teknik untuk pengaliran oksigennya seperti itu. Nah, jangan lupa kita nanti akan mencuci tangan dan menjaga privasi pasien, menyiapkan lingkungan pasien dengan nyaman. Setelah itu kita menggunakan APD, yaitu menggunakan sarung tangan.
Baik, teman-teman, kita akan menemui pasien. Kita lihatkan alat. Selamat sore, dengan Bapak Randy. Bapak Randy, bagaimana keadaannya hari ini? Bapak masih mengalami sesak nafas ya Pak ya? Baik, di sini juga nampak adanya pergerakan dari otot-otot nafas ya Pak ya. Nah, di sini kami akan membantu Bapak Randy untuk memberikan terapi oksigen melalui nasal kanul ya Pak ya. Jadi nasal kanul itu bentuknya seperti selang seperti ini, akan dimasukkan ke bagian hidung, nanti udaranya akan lembab yang masuk ya Pak ya. Ini sesuai dengan anjuran dokter. Nanti kita akan memberikan aliran nasal kanul ini sebesar 3 liter per menit seperti itu. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 7 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik. Kalau masih ingat ya, saya nanti Mas Feni yang akan membantu Bapak untuk pemberian terapi oksigen ini. Baik. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mengobservasi dulu bagaimana kondisi pasien ya. Kemudian kita siapkan alat humidifier. Tadi kita sudah mempersiapkan alat humidifier ini, kita isi dengan aqua steril setinggi dengan water level. Kemudian kita pastikan tadi tekanan oksigen di sini juga tabungnya tidak kosong ya. Kemudian setelah itu kita juga nanti akan menghubungkan selang terhadap flow meter seperti itu. Ya. Permisi Bapak, di sini saya akan mulai tindakan ya Pak ya untuk memasangkan selang oksigen. Nah, di sini teman-teman kita memasangkan ya selang oksigennya. Kemudian kita atur alirannya yaitu 3 liter per menit. Nah, jangan lupa kita alirkan dulu oksigen di bagian punggung tangan untuk memastikan bahwa oksigennya mengalir ya secara adekuat. Kemudian kita bisa menanyakan pasien, Bapak, Ibu, apakah bagian hidungnya ada yang buntu atau tidak? Tidak ada ya. Baik, kita akan membantu pemasangan alat oksigen. Permisi. Apabila bagian hidung kering sekali, kita bisa menambahkan jeli atau pelembab ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengatur di bagian belakang, ada bagian pengaturnya, bisa kita dekatkan ke kepala sehingga di sini akan bisa tidak bergerak ya, bisa terfiksasi seperti itu. Nanti kalau teman-teman memang membutuhkan bantuan tambahan plester, kita bisa memberikan plester Hipafix ya di bagian kanan kiri kecil saja. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan untuk penggunaan masker yang non rebreathing. Jadi tadi masker non rebreathing itu yang ada katupnya ya teman-teman, ada kantongnya. Di sini sama seperti tadi, kita akan menghubungkan selang dengan flow meter ya. Kemudian kita tentukan alirannya. Kemudian ini kita isi dulu kantongnya. Nah, baik, sampai kantongnya mengembang. Kemudian setelah kantong mengembang, kita rasakan aliran udara. Kemudian setelah kantong mengembang, kita akan merasakan apakah di sini ada aliran udara. Di sini sudah terasa aliran udara. Kemudian kita hubungkan masker non rebreathing. Permisi Bapak. Ya. Kita pasangkan, kemudian kita cek di sini alirannya sudah sesuai. Ya. Kemudian kita evaluasi bagaimana Bapak, apakah Bapak sudah merasa lebih nyaman dari pemberian terapi oksigen ini, dan kita tunggu selama 5 menit untuk mengkaji bagaimana evaluasi pasien terhadap terapi yang kita berikan. Di sini setelah kita memberikan terapi oksigen, kita tanyakan kepada pasien bagaimana Bapak, apakah Bapak merasa lebih nyaman? Udaranya sudah terasa mengalir? Ya, sudah lebih nyaman ya Bapak. Kita pantau atau observasi kondisi pasien selama 5 menit pertama. Kemudian kita evaluasi aliran dari oksigen dan juga humidifier setiap 30 menit. Baik, Bapak, saya sudah memberikan terapi oksigen ya Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Pak? Tidak ada.
dengan flow 3 liter per menit, kita evaluasi bagaimana respon pasien. Begitu